Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alidia Yahya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada 4 teori yang menyebutkan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Vaishya, yang kedua teori Ksatria, ketiga teori Brahmana, dan keempat yaitu teori arus balik. Pertama, teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia berpendapat bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Sejak masa akhir praaksara, masyarakat Indonesia sudah mengenal perdagangan. Kegiatan perdagangan sudah berlangsung antar pulau di Indonesia. Kegiatan perdagangan ini semakin lama semakin berkembang antar bangsa. Hal tersebut didukung mengingat letak wilayah Indonesia yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur pelayaran perdagangan antara Cina dan India yang merupakan jalur perdagangan terbesar di Asia. Selain itu, wilayah Indonesia yang juga menghasilkan barang yang sangat diminati oleh para bangsa asing karena menghasilkan rempah-rempah, sehingga banyak sekali para pedagang asing yang masuk ke Indonesia. Keberadaan bangsa Indonesia pada jalur perdagangan berdampak pada banyaknya para pedagang asing yang masuk ke Indonesia. Mereka ada yang datang dari India, Arab maupun Cina. Interaksi antar para pedagang asing ini berdampak masuknya budaya baru yang berada ke Indonesia. Salah satu budaya yang masuk ke Indonesia yaitu budaya India. Budaya India yang masuk ke Indonesia banyak dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dikenal melalui kegiatan perdagangan. Banyak para pedagang India yang singgah terlalu lama di Indonesia. Bahkan untuk menunggu perubahan angin musim, terjadilah interaksi antara pedagang India dengan orang Indonesia. Banyak sekali para pedagang India yang menikah dengan orang Indonesia. Hubungan dengan kedua bangsa tersebut menyebabkan di mana pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Namun belum diketahui secara pasti kapan dan bagaimana kebudayaan Hindu-Buddha masuk di Indonesia, karena banyaknya perbedaan pendapat bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 2. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Brooke. Ia berpendapat bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia dibawa oleh para prajurit atau bangsawan, di mana para ksatria India terlibat konflik dalam perebutan kekuasaan di Indonesia, sehingga sebagai hadiah atas kemenangannya, para ksatria dinikahkan oleh putri dari kepala suku yang telah dibantunya, sehingga mereka dengan mudah untuk menyebarkan kebudayaan agama Hindu-Buddha kepada keluarganya tersebut. 3. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Ia mengemukakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Boch. Menurut pendapatnya menjelaskan peran aktif orang Indonesia yang telah mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tersebut. Teori ini menyebutkan peran aktif para pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha di India. Dan setelah memperoleh ilmu baru, orang Indonesia tersebut kembali ke daerah asalnya yaitu Indonesia untuk
menyebarkannya kepada masyarakat Indonesia, sehingga kebudayaan Hindu-Buddha tersebar luas di Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan masuknya kebudayaan baru yaitu kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tentunya akan mempengaruhi dan menjadikan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem pemerintahan. Pada waktu itu, pemerintahan dipimpin oleh kepala suku yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Orang yang telah dipilih sebagai kepala suku tersebut dianggap mengetahui adat istiadat dan dapat memimpin pada saat upacara pemujaan roh nenek moyang. Kemudian sekarang semenjak masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, sistem pemerintahan menjadi berubah. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja yang memiliki kekuasaan sangat besar. Raja tidak dipilih oleh rakyatnya, melainkan bersifat turun-temurun. Bahkan raja tersebut dianggap sebagai keturunan dewa. Yang kedua yaitu bidang sosial. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang sosial nampak dengan timbulnya perbedaan kelompok berdasarkan kedudukannya. Masyarakat dibedakan berdasarkan fungsinya. Penggolongan masyarakat ini biasa disebut dengan sistem kasta. Kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu yaitu golongan pendeta, biasa disebut golongan Brahmana. Kemudian para bangsawan biasa disebut dengan golongan ksatria. Sedangkan kaum petani dan pedagang masuk ke dalam kasta Waisya. Yang terakhir, rakyat biasa disebut dengan kasta Sudra. Tiga yaitu bidang ekonomi. Berkembangnya perdagangan di jalur laut antara India dan Cina mengakibatkan ramainya jalur perdagangan di Nusantara. Pada saat perkembangan selanjutnya lahir seperti pusat-pusat perdagangan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Pusat-pusat perdagangan tersebut kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan. Kegiatan perdagangan menjadi kegiatan ekonomi di mana masyarakat zaman tersebut di samping kegiatan pertanian. Yang keempat yaitu bidang agama. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem kepercayaan, yakni animisme dan dinamisme. Animisme di sini diartikan kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa suatu benda memiliki kekuatan gaib. Dengan berkembangnya interaksi antara para pedagang asing yang masuk ke Indonesia menyebabkan masuknya kebudayaan baru yaitu Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia melalui pusat-pusat perdagangan dan pusat kerajaan. Dengan tersebarnya pengaruh agama Hindu-Buddha, maka menjadikan masyarakat Indonesia banyak yang memeluk agama Hindu-Buddha. Namun, di sini masyarakat Indonesia tidak menghilangkan kepercayaannya yaitu animisme dan dinamisme. Yaitu pada bidang kebudayaan. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka berkembang kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang nampak antara lain dalam seni bangunan, seni sastra, aksara atau tulisan, seni wayang, dan seni ukir. Sedangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam segi bangunan nampak dengan berdirinya candi-candi baik yang bercorak Hindu maupun yang bercorak Buddha. Contohnya seperti Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Borobudur, dan masih banyak candi-candi lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.